Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al al-amra multabisan 'alaina fanadil. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu membaca kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ahibati fillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit muqaddimah terkait dosa-dosa besar, apa yang dimaksud dengan dosa besar, dan bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi dosa-dosa besar atau dalam menyikapi pelaku dosa besar. Dan juga kita sebutkan di sana ada fikrah-fikrah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi pelaku dosa besar. Kemudian di pembahasan terakhir kemarin kita juga membaca dosa-dosa yang paling besar. Sebagaimana kita sebutkan, dosa secara umum terbagi menjadi 3. Ada dosa yang paling besar, yang mana kita sudah sebutkan kemarin sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 penghancur amalan. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa dosa-dosa besar yang terkait dengan amalan hati. Ahibati fillah, ketahuilah bahwa dosa besar kalau dilihat dari pelakunya maka terbagi menjadi 2. Ada dosa besar yang dikerjakan oleh anggota tubuh, dan yang kedua ada dosa-dosa besar yang dikerjakan oleh hati. Artinya ahibati fillah, dosa-dosa besar ini tidak hanya terfokus kepada perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh, akan tetapi terkadang
Dan bahkan seringnya dosa-dosa besar ini muncul pada amalan-amalan hati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kalian dan juga tidak melihat harta kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian dan juga melihat amalan kalian. Disebutkan oleh sebagian ahlul ilm bahwa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan harta kalian bukan berarti Allah tidak melihat mereka. Jelas? Akan tetapi yang dimaksud adalah orang yang hatinya rusak, amalannya rusak, kendati dia punya harta banyak atau rupa yang baik, tampan, cantik, Allah Subhanahu wa taala melihat mereka dengan pandangan murka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka dengan pandangan ridho dan cinta. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini, Allah tidak melihat kalian dari rupa dan harta kalian, yaitu tidak melihat kalian dengan pandangan rahmat dan cinta. Tapi Allah melihat dengan penglihatan, dengan pandangan rahmat dan cinta kepada apa? Hati yang baik, amalan yang saleh. Jelas kira-kira? Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang munafik. Siapakah mereka ya jemaah? Orang munafik, orang yang menyembunyikan kekufuran, yang menampakkan apa? Keimanan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu mereka sedang menyembunyikan kekufuran? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Jelas? Makanya tampilan orang-orang munafik biasanya itu memukau, alim, ustaz, ibadahnya Masya Allah. Bukankah orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW salatnya di mana? Di rumah atau di masjid bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka salat di belakang Rasulullah SAW. Antum salat di Masjid Nurul Iman. Imamnya siapa? Warga sekitar. Mereka salat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari looknya saja sangat kelihatan bahwasanya mereka itu apa? Alim, orang saleh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Dalam surat Al-Munafiqun ayat keempat. Kalau kalian melihat peringainya mereka, looknya mereka, kalian akan kagum. Kalian akan apa? Kagum. Oke? Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, kalian akan
sentak, kagum, akan mendengar dengan seksama. Tapi kata Allah, ka'annahum khusyubun musannadah. Akan tapi mereka itu sebentar jauh. Afwan. Seakan mereka itu hanya tiang kayu yang tegang. Apa maksudnya? Tiang kayu yang kering, yang kelihatannya luar biasa lumnya, tapi tidak bermanfaat apa-apa. Tampilan luarnya tidak bermanfaat apa-apa buat mereka. Karena yang menjadi tolak ukur dari pandangan Allah Subhanahu wa taala apa? Hati dan amalan jauh. Maka kalau kita melihat di zaman Rasulullah SAW, ada orang-orang seperti orang munafik yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi tampilan Masya Allah, tapi hatinya rusak. Ada juga sebagian sahabat yang dari sisi look jauh dari kata indah. Kalau seandainya mereka meminta sesuatu akan ditolak. Padahal mereka di antara orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hatinya, amalnya sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Rubba ash'atha madfu'in bil abwab." Bisa jadi yang lusuh, kotor pakaiannya, madfu'in bil abwab, tidak diterima di pintu-pintu rumah. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Ketika dia angkat tangan ke langit, Allah ijabahi doanya. Maka ihbati fillah, ini poin yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah melihat apa? Allah melihat hati. Allah melihat amalan. Maka kita sebagai muslim jangan pernah menghukumi manusia, terutama saudara kita, hanya dari apa? Penampilan. Seringnya yang terjadi di masyarakat kita seperti itu. Coba kalau yang datang jas rapi, rambut rapi, wangi, Masya Allah, sehat Pak. Tapi kalau yang datang sandal jepit, baju biasa, celana biasa, cari siapa? Oh iya, cari orang itu yang silakan di situ. Tapi kalau yang datang rapi, seringnya kita apa? Ayo silakan. Mau tantarkan. Allah mustahil. Karena pandangan kita masih materi. Kalau yang datang kepada kita orang kaya, yang ada di kepala kita apa? Bagaimana saya bisa dapat manfaat dari fulan? Dimuliakan. Tapi kalau yang datang apa? Muslim yang fakir. Aduh, datang lagi. Apalagi hajatnya. Ikhwan, bisa jadi fulan yang antum lihat lusuh, rambutnya kotor, yang sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, madfu'in bil abwab, tidak diterima di pintu-pintu rumah. Tapi pintu Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar buat dia. Bisa jadi doa yang dia panjatkan kepada Allah untuk kebaikan kita bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maka jangan pernah meremehkan apa?
meremehkan seorang muslim hanya karena penampilannya. Maka kesimpulannya, ihbati fillah, al-ibratu laysat bil madhar. Poinnya itu bukan pada look, bukan pada tampilan, akan tetapi poinnya itu pada hati dan amanah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 37. Allah katakan, harta yang kalian kumpulkan itu sama sekali tidak bisa mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kalian kumpulkan itu yang miliaran di ATM, aset yang luar biasa banyak, kalau tidak dijadikan amal soleh, itu tidak bisa menjadi jaminan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Tidaklah harta yang kalian miliki dan juga tidaklah anak-anak yang kalian banggakan, semua itu tidak bisa mendekatkan kalian kepada kami dengan kedekatan yang khusus. Tidak bisa. Kalian punya privilege harta yang banyak, kalian punya privilege anak yang luar biasa, tidak serta-merta menjadikan kalian dekat dengan kami. Jelas kira-kira aja. Orang kaya kalau datang ke bank, dia punya tabungan banyak, kira-kira dia akan diperlakukan seperti nasabah biasanya atau dimuliakan? Nasabah prioritas. Orang mungkin masuk dari pintu biasa, dia masuk dari pintu khusus. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, tamu-tamu yang prioritas itu bukan karena mereka punya privilege harta yang banyak, aset yang banyak, atau bukan pula anak-anak yang banyak, yang mana semua yang mereka miliki selama tidak bisa dijadikan amal soleh, tidak bisa mendekatkan mereka kepada Allah dengan kedekatan yang khusus. Surat Saba ayat 37. Wala amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tidaklah harta-harta kalian, tidaklah anak-anak kalian yang kalian miliki bisa mendekatkan kalian kepada kami dengan kedekatan yang khusus. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang orang-orang kafir yang memiliki keistimewaan yang sama. Harta banyak, anak banyak, tapi selama itu semua tidak bermanfaat untuk dia, untuk akhiratnya, maka itu tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Taubah, At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah membuat engkau kagum dengan harta dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibhum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah hanya ingin menyiksa mereka di dunia. Kendati mereka memiliki apa? Harta yang banyak, anak-anak yang banyak, tapi mereka tidak gunakan harta dan anak-anak tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Itu hanya menjadi siksaan buat dia di dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan rusak jiwa-jiwa mereka dalam kondisi kufur. Ketika di dunia mereka sengsara, bagaimana nasibnya di akhirat kelak? Makanya ahibati fillah, antum lihat orang-orang kaya yang mengumpulkan duit, punya banyak harta, punya banyak anak, bahagia hidupnya di dunia. Kata Allah, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fi hayatid dunya. Fil hayatid dunya. Sesungguhnya nikmat-nikmat tadi
Allah inginkan untuk menyiksa mereka di dunia, buat mereka pusing. Anda melihat konglomerat uang yang sudah banyak, kalau itu ada di sisi kita mungkin kita sudah tidur nyenyak. Kalau punya iman, kalau tidak punya iman tiap malam akan mikirin apa? Aduh, jangan-jangan pasar aset lagi turun, habis harta saya. Jangan-jangan harta saya dirampok. Gak tenang, jam. Gak tenang. Bukan berarti kita sebagai seorang muslim dilarang untuk kaya. Kaya itu bukan sunnah, jam. Boleh ubah, tapi digunakan kekayaan itu untuk apa? Untuk menambah aset kita di akhirat kelak. Jelas? Namun terkadang kita kalau punya harta itu, sebelum punya, pengennya nanti kalau punya harta saya bangunkan markas, bangun ma'had. Saya akan sekolahkan orang sebanyak-banyaknya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika punya harta, ya Allah, kayaknya masih ada hajat yang lain. Kayaknya perlu menyelamatkan akhwat-akhwat yang banyak. Kesian. Karena jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Pikirannya bukan hanya sekedar perut dan di bawah perut, nah. Muslim pikirannya apa? Besar untuk akhiratnya. Makanya untuk melihat para sahabat kaya kebanyakan, miskin akan tetapi sebagian diantaranya banyak juga yang kaya. Abu Bakar Siddiq kaya, Uthman bin Affan kaya, Umar kaya, Ali ada banyak harta radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Abdurrahman bin Auf yang untuk kenal banyak hartanya. Tapi ketika datang momen amal, Abu Bakar kasih apa? Semuanya. Umar kasih berapa? Setengahnya. Jadi sedekah itu jemaah bukan nilai yang kita keluarkan, tapi persentase harta yang kita keluarkan. Orang kalau sedekah 100.000 kelihatannya apa? Besar. Tapi di rekeningnya itu ada 1 miliar. Kira-kira berapa persen? 0, sekian persen. Tapi orang yang sedekah 50.000 di rekeningnya kosong. Dia cuma punya 50.000. Dia sedekah berapa persen itu? 100%. Sama nih. Sedekah dia dengan sedekah 100.000 sama atau beda? Beda. Yang lebih besar yang mana? 100.000 atau 50.000? 100.000, 50.000 aja. Karena 50.000 ini dia keluarkan semua yang dia miliki. Sedekah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha 1 butir korma itu lebih mulia, karena itu satu-satunya harta yang dia miliki, daripada sedekahnya sebagian kita 1 juta, yang mungkin dengan 1 juta itu kita bisa dapat 3-4 kardus korma yang sama. Jelas kira-kira aja. Nah, maka kalau seandainya harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki tidak bisa menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi bala. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat orang-orang yang memiliki hati yang baik dan amal yang saleh. Dan itu sama sekali tidak berkaitan dengan tampilan luar. Ada orang yang ganteng, cantik,
penampilannya bagus, hatinya mulia. Allah senang dengan orang seperti itu. Ada orang yang pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, hatinya buruk. Allah lebih benci lagi kepada orang yang seperti itu. Harusnya ketika apa? Dalam kondisi dia tidak memiliki apa-apa, harusnya satu-satunya tempat dia bersandar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika dunia dia sudah tidak dapatkan, kemudian hatinya melenceng selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini khasar ala khasar, kerugian di atas kerugian. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan membawakan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb." Ketahuilah bahwa dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah semua anggota tubuh. Dan apabila satu atau segumpal daging ini buruk, maka keburukan itu akan terlihat pada seluruh anggota tubuh. Apa itu? Hati. Hati. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanjatkan doa yang sering mungkin kita dengar doanya. Apa doa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati, palinglah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Karena hati manusia jemaah, yang mana kita tahu di awal bahwa hati di antara pusat perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia adalah satu-satunya anggota tubuh, bukan satu-satunya, di antara anggota tubuh yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia secara penuh. Kenapa? Karena hati-hati manusia, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara jari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati itu sesuai kehendaknya. Maka kalau kita ingin hati kita senantiasa istiqamah di atas ketaatan, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita selalu memanjatkan doa kepada Allah agar Allah menjaga hati. Sebagaimana yang dituturkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu para sahabat senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Kata Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan kau gelincirkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, dan berilah kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau Maha pemberi rahmat dan hidayah. Maka ahibati fillah,
Hati tidak akan mungkin istiqomah kecuali dengan apa? Doa. Jamaah yang dirahmati Allah, Allahumma sayyiban nafi'an muqim min fadlillahi wa rahmatih. Hendaknya setiap kita memperbanyak doa ini di setiap sholat kita. Kalau kita ingin istiqamah, kalau kita mendambakan husnul khatimah, mendambakan kehidupan yang baik di setiap harinya, hendaknya senantiasa kita memanjatkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang senantiasa dipanjatkan dengan hadirnya hati, dengan keikhlasan, Allah akan kabulkan doa kita. Jangan pernah berputus asa dari doa. Kita punya rumah, kalau dalam satu hari diketuk sama orang yang sama 40 kali, 50 kali, 60 kali, kira-kira keluar atau tidak? Keluar atau tidak jauh dari rumah untuk menghampiri orang yang ketuk pintu itu? Keluar. Minimal kita nanya, kamu ini mau apa sebenarnya? Dari tadi ketuk terus. Namun kita berbeda dengan Allah. Orang yang ketuk rumah kita, ketika kita keluarnya dengan murka. Terkadang demikian. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan murka dengan orang yang tidak mau mengetuk pintu langit, murka dengan orang-orang yang tidak mau mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Anda angkat tangan ke langit gratis, Allah buka pintunya 24 jam, setiap detik Allah dengar doa kita. Allah katakan dalam Al-Quran, qala rabbukum ud'uni, berkata Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, langsung saya akan ijabahi doa kalian. Kata sebagian ulama, di sini Allah katakan langsung jawab, tidak pakai kemudian. Doalah kepadaku, kemudian saya akan ijabahi doa kalian. Siapa yang berdoa kepadaku atau berdoalah kepadaku, saya akan langsung ijabahi doa kalian. Tapi butuh sabar. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang hamba berdoa kecuali dia akan diberikan 3. Yang pertama akan dikabulkan permintaannya di dunia. Kalau tidak dikabulkan akan disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal saleh di akhirat kelak. Kalau seandainya dua-dua ini tidak, dia akan dipalingkan dari keburukan yang akan menimpanya sekadar doa yang dia panjatkan. Tidak ada yang rugi dari doa. Namun terkadang kita apa? Musta'jilun, terburu-buru. Doa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sudah capek. Doa ini terus, tapi tidak ada hasil. La haula wala quwwata illa billah. Nabi Ibrahim alaihissalam minta anak, Rabbi la tadharni farda wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, jangan kau jadikan aku sendirian. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kapan dikasih anak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, bertahun-tahun sampai dia itu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa agar diberikan kota Mekah seorang nabi yang akan membacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah mengisahkan tentang doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulan. Ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat. Kapan dikirim rasul di tengah orang-orang kota Mekah? Kapan? Kapan jemaah?
jauh dari zaman Nabi Ibrahim, yaitu datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku adalah hasil dari doa bapakku Ibrahim alaihissalam. Maka jangan pernah bosan berdoa, terutama berdoa untuk kebaikan hati, berdoa untuk kebaikan amal. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikan pada jiwa kami ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan bersihkanlah jiwa-jiwa ini, karena engkau sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah yang menjaga jiwa ini, engkau lah yang menolong jiwa ini. Doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hafalkan jemaah. Terutama doa untuk kebaikan hati, doa untuk kebaikan amal. Namun seringnya, ya Allah, istri salehah, istri yang cantik, ya Allah mobil baru, ya Allah, ya Allah rumah baru, ya Allah luluskan aku, ya Allah lariskan dagangan. Nih, istri apa? Ya Allah, istri bermata biru, kata Heri. Doa-doa kita subhanallah, apakah boleh berdoa demikian? Silakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan berdoa kepada Allah selama yang didoakan apa? Tidak mengandung dosa atau qati'ati rahim, atau berisi tentang memutus silaturahim. Selama doanya tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim, maka doakan apa aja. Akan tapi seorang muslim, dia selalu meminta sesuatu yang paling berharga. Kalau minta surga, Firdaus, surga Firdaus. Kalau minta kebaikan, kebaikan yang paling baik di dunia, hati yang bersih, amal yang saleh. Kebaikan yang paling baik di akhirat, dibangkitkan bersama Rasul, dibangkitkan dan ditempatkan di surga Firdaus tertinggi. Jangan tiap kali wiridnya cuma, ya Allah, wanita bermata biru, ya Allah, mudahkan. Anda pernah lihat video yang didapatkan fulus. Boleh? Tidak ada larangan, selama itu tidak mengandung apa? Dosa. Bahkan para ulama sebagian disebutkan, saking kuatnya tawakal mereka kepada Allah dan ketergantungan mereka kepada Allah, sampai pun ketika sandalnya putus minta sama Allah, garamnya nggak ada di rumah minta sama Allah. Tapi itu bukan topik utama dari permintaan mereka. Perhatian orang-orang saleh yang paling utama dalam doa mereka pada apa? Kebaikan hati, kesolehan amal, jiwa yang bersih, amal yang saleh. Maka hendaknya kita melakukan sebagaimana yang dilakukan orang-orang saleh, sebagaimana yang disebutkan pada surat Ali Imran ayat 8, yang kata Allah, orang-orang saleh senantiasa berdoa apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau lencengkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah. Karena tersesat setelah mendapatkan hidayah itu lebih buruk daripada tersesat sebelum mendapatkan apa? Hidayah. Lebih buruk. Jahil, tersesat, belum tersentuh hidayah sebelumnya, itu masih lebih mending. Artinya apa? Ketika datang hidayah kepada dia, dia lebih membuka hati. Karena ini sesuatu yang baik. Orang yang sudah pernah mengenal hidayah, kemudian tersesat, maka ketika dia melihat hidayah, apalah itu? Saya dulu pernah di posisi itu, namun saya tidak mendapatkan kebahagiaan. Banyak kan untuk melihat di berita demikian.
Orang yang murtad setelah apa? Umrah. Orang yang murtad setelah sekian lama melakukan sholat malam. Maka perlu meminta ketetapan hati di atas hidayah, meminta ketetapan hati di atas agama dan amal saleh. Kita butuh pada doa-doa yang seperti ini, daripada kebutuhan kita pada makan dan minum. Ana berharap pada sholat nanti, sholat maghrib dan sholat-sholat seterusnya, isi doa dalam sholat-sholat kita doa-doa yang seperti ini. Jelas kira-kira ya kawan? Nah, kemudian Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala melanjutkan babu zikril kibr, bab tentang sombong. Dosa besar pertama yang berkaitan dengan hati, yaitu apa? Sombong yang disebutkan di sini. Beliau membawakan 3 ayat. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat 36, kata Allah, "Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak cinta kepada orang yang apa? Mukhtal, sombong, dan juga fakhur, jumawa. Allah tidak suka orang seperti itu. Jamaah, ada satu faedah yang ana lupa sebutkan tadi berkaitan dengan bab yang tadi, yaitu ada sebagian orang beranggapan begini, ketika dinasihatin untuk melakukan ketaatan kepada Allah, apa kata mereka? Ketaatan itu dalam hati. Cukup hatiku taat, maka cukup. Kendati luarku, amalanku tidak sebagus kalian. Karena dia berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini dan di sini 3 kali Nabi SAW menyebutkan. Sehingga dia mengatakan apa? Kalau hati takwa cukup, walaupun amalan rusak. Maka kita katakan justru amalan yang rusak menandakan bahwasanya hatimu tersebut tidak benar-benar bertakwa. Dalilnya apa? Hadis tadi. Kalau baik hatinya maka baik semua anggota badan. Rusak hatinya maka rusak semua anggota badan. Maka ini juga menunjukkan kepada kita hadis yang tadi, takwa di sini, bahwa nutrisi hati tidak lain hanya dengan ketakwaan. Orang yang lagi pusing, galau, sedih, marah, kesel, apapun penyakit yang bisa merusak hatinya, obatnya cuma satu. Apa? Cukup dia jujur dengan hatinya untuk beribadah kepada Allah dengan hatinya, bukan cuma dengan badan. Maka semuanya hilang insya Allah. Semuanya apa? Hilang insya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Di akhir surat Al-Hijr, bukan di akhir surat Al-Hijr. "Wa laqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami tahu bahwa hatimu itu sempit wahai Muhammad disebabkan cemoohan mereka itu.
Kedustaan-kedustaan yang mereka lemparkan kepada engkau, kami tahu yang mereka katakan kau itu pendusta, tukang sihir, dukun, peramal, segala macam. Kami tahu itu semua membebani apa? Hatimu. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada nabinya, silakan healing. Kalau kita kan gitu ya. Kalau lagi sumpah apa? Healing. Healingnya kemana? Ke tempat yang indah kata kita. Cuci mata Ustaz. Kemana? Ke pantai. Lihat apa? Lihat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua musibah yang ada di pantai itu. Apalagi pantai-pantai wisata. Bukan menghilangkan kegundahan di hati, tapi menambah penyakit. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbi fasabbih. Subhanallah, lupa ayatnya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqul. Fasabbih bihamdi rabbika. Bukan fasabbih bihamdi rabbika. Al-Hijr. Allah musta'an. Ini banyak lalai. Allah musta'an. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbihlah kepada Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang sujud. Ini obat galau, jemaah. Antum catat itu. Surat Al-Hijr ayat 98 99, dua ayat terakhir. Kemudian selanjutnya kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan kau terus seperti itu, beribadah kepada Allah sampai apa? Datang kematian. Maka obat healing yaitu di mana? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tidak boleh lusa, tidak boleh jalan-jalan, silahkan jalan-jalan. Tapi ketika jalan-jalan, perbanyak apa? Memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Ketika datang makanan yang enak ya, jagung bakar di gunung misalnya, jangan cuma difoto, tapi banyak apa? Memuji Allah, alhamdulillah. Jangan difoto. Kadang sebagian kita, sampai pun sebagian orang yang menisbatkan diri kepada muslim, kepada penuntut ilmu, terfitnah dengan hal-hal demikian. Setiap kali ada makanan, bukan dia yang dipuji, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi apa? Mengharap pujian dari manusia. Pasti. Kalau dia dagang, tidak masalah, karena tujuannya jelas. Di sini ada pedagang yang sering Anda lihat postingannya, posting minuman, es teler sultan, posting makan, dagang wajar ya kawan. Jelas. Tapi cekrek, malam ini tidak ada yang lebih nikmat kecuali dinginnya selepas hujan dan jagung bakar. Ada orang yang di rumahnya gak punya makanan, jemaah, yang mungkin malam itu dia cuma minum air. Nabi SAW menyebutkan, jangan melihat dalam urusan dunia, jangan melihat orang yang di atas kalian. La tanzuru ila man fawqakum walakin tanzuru ila man dunakum. Akan tapi lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Wa huwa atau wahiya ajdaru alla yazdaru nikmatullah alaikum. Itu lebih membuat kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalian miliki. Bagaimana seorang muslim bisa mengamalkan ini sedangkan saudaranya suka faham? Dia ingin melihat yang di bawah, tapi ketika setiap kali dia buka HP, yang dia lihat apa? Flexing, jam. Aduh, kapan saya bisa kayak mereka ini? Duitnya banyak banget, jalan-jalan terus, makannya enak terus,
Yang sepertinya yang susah di dunia cuma saya sebenarnya. Tidak pernah yang kayak begitu. La ilaha illallah. Maka ini perlu seorang muslim tidak latah. Nah, justru kalau kita punya nikmat, ceritakan kepada orang yang apa? Aman hatinya, tidak hasad. Tidak semua orang kita ceritakan. Khawatir apa? Tadi ada orang yang hasad, ada orang yang tidak siap dengan itu, sehingga dia tidak mensyukuri nikmat Allah disebabkan apa? Kita yang menyebabkan itu. Makanya Nabi SAW menasihati seperti itu. Hendaknya sebagian nikmat yang kalian miliki disembunyikan, tidak diceritakan, tidak diumbar. Kita lanjutkan coba. Bab selanjutnya tentang kibur, sombong. Kita sudah bacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat ke-6. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Luqman ayat 18, kata Allah, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Allah tidak menyukai semua yang sombong dan orang yang jumawa semuanya. Tadi Allah cuma katakan Allah tidak mencintai siapa yang berlaku sombong dan juga jumawa. Tapi di ayat yang kedua ini Allah katakan kullu mukhtalin fakhur. Allah tidak suka semuanya yang sombong dan semuanya yang berbangga diri. Kemudian di surat An-Nahl ayat 29 kata Allah, "Falabisa mathwal mutakabbirin." Sesungguhnya tempat kembali orang-orang yang sombong itu hanya neraka Jahannam. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Maka ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, kesombongan di antara penyakit hati yang besar. Dan ini di antara dosa besar. Perlu kita garis bawahi bahwasanya kesombongan merupakan apa? Dosa besar. Kita sudah pelajari di antara tanda dosa besar ancamannya apa? Neraka, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 29 tadi. Dan juga dua surat sebelumnya atau dua ayat sebelumnya yang menunjukkan Allah tidak suka, artinya Allah murka. Dan ini diantara penyakit hati yang menjakiti kebanyakan kaum muslimin, sombong. Maka manusia pada dasarnya tidak ada yang menolak kebenaran juga. Pada dasarnya ketika datang kebenaran dan masuk akal dia, tidak ada kesempatan dia kecuali terima. Yang membuat dia menolak kebenaran karena apa? Makanya orang-orang terdahulu, orang-orang kafir di kota Makkah, ketika datang wahyu kepada mereka, mereka katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ibrahim ayat 10, kata mereka, "In antum illa basyarum mithluna." Kamu itu tidak lebih baik daripada kami. Kamu itu sama seperti kami. Kamu manusia, kami pun manusia sama. Kamu tidak lebih baik daripada kami. Artinya mereka tidak mengakui apa? Risalah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya karena kesombongan. Maka di ayat yang lain dalam surat Al-An'am ayat 124 kata Allah, "Lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah." Subhanallah. Kami tidak akan mau beriman sampai kami pun diberikan wahyu sebagaimana yang diberikan kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau wahyu itu bisa diturunkan kepada kalian, kenapa kami gak bisa mendapatkan wahyu? Kami kan kesama. Padahal mereka lupa
bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu bukan untuk semua manusia. Kata Allah, "Innallaha yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Allah memilih rasulnya dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Artinya risalah wahyu ini tidak diperuntukkan untuk semua manusia. Tidak sama dengan rahmat-rahmat Allah yang lainnya. Yang kata Allah, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku meliputi segala sesuatu, bukan. Tapi wahyu Allah hanya diperuntukkan untuk manusia-manusia terpilih, malaikat-malaikat terpilih. Jelas kira-kira? Sebenarnya mereka mengucapkan itu bukan karena mereka nggak tahu. Wahyu hanya diperuntukkan untuk orang-orang khusus. Akan tapi mereka apa? Sombong aja. Sombong. Maka jemaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kesombongan itu di antara perkara yang dahulu diamalkan di zaman jahiliyah dan juga akan dilestarikan setelah datangnya Islam. Artinya susah untuk ditinggalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arba'un fi ummati min umuril jahiliyah." 4 perkara yang akan ada pada umatku yang mana itu sebelumnya adalah perkara-perkara jahiliyah. La yatrukunahun. Mereka tidak akan bisa melepaskan diri mereka dari keempat perkara ini. Apa yang 4 ini? Yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Bangga dengan nasab, keturunan, darah biru, sombong. Jelas? Yang kedua, wa ta'nu bil ansab. Merendahkan manusia hanya karena apa? Nasab. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Yang ketiga, menyerahkan nasib kepada bintang-bintang. Oh, kenapa adanya musibah? Karena ada bintang ini jalannya sudah seperti ini. Bulan telah terjadi seperti ini, maka terjadi bintang. Terjadi bencana. Dia menyandarkan bencana pada pergerakan bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia meyakini yang menurunkan bencana Allah, kemudian bintang-bintang tersebut di antara tanda yang Allah berikan sebagai penanda munculnya bencana, maka ini tidak mengapa. Akan tetapi kalau dia sandarkan yang menurunkan bencana, yang menyebabkan datangnya bencana, pergerakan bintang dan bulan seperti itu, maka ini jatuh kepada syirik. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayit atau orang yang meninggal dunia. Meratapi di sini bukan hanya sekedar menangis yang meneteskan air mata, bukan. Meratapi di sini maksudnya memukul-mukul pipi, merobek baju, membuang baju, pakaian, melemparkan badan ke tanah, memukul-mukul tembok, memukul-mukul lantai. Itu yang disebut dengan niyahah. Sebagai aplikasi dari rasa ketidakpuasan akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Ibrahim radhiyallahu taala anhu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibrahim meninggal? Menetes air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ini?" Maksudnya
Sebagian sahabat mengira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak rela berpisah dengan anaknya. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini adalah rahmat. Ini bentuk rahmat kasih sayang. Wajar seorang manusia ketika ditinggal oleh orang yang dia cintai meneteskan air mata sebagai bentuk sayang. Akan tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ibrahim, innal aina latadma. Sesungguhnya mata hanya bisa meneteskan air mata. Wa innal quluba latahzan. Dan hati-hati hanya bisa bersedih. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Akan tapi kami tidak bisa mengucapkan kecuali sesuatu yang bisa mendatangkan ridho Tuhan kami. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu yang tidak mendatangkan ridho Allah atas musibah yang menimpa dia dan lebih kepada menyalahi takdir, maka ini perbuatan jahiliyah yang disebut dengan an-niyahah, yang itu dilarang. Maka muslim hendaknya jangan melakukan itu, karena itu terjadi di kampung saya ini. Bahkan mungkin di zaman sekarang hari ini, bahkan ada bukan job, lebih kepada orang yang khusus, yang ketika ada yang meninggal pasti panggil dia untuk meratap di situ. Karena mungkin orang sekarang susah merangkai-rangkai kata dengan bahasa daerah supaya menggugah perasaan sedih daripada keluarga. Ada seperti itu di kampung-kampung itu. Ada orang yang khusus puitis menyebutkan kata-kata melambangkan kesedihan yang lebih mengarah kepada tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka poinnya, perkara yang masih dilestarikan dari zaman jahiliyah sampai sekarang di umat ini, diantaranya apa? Kesombongan, berbangga dengan nasab dan merendahkan manusia dengan sebab nasabnya. Maka di ayat yang terakhir tadi surat An-Nahl ayat 29 kata Allah, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Tempat kembali orang-orang sombong adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah jemaah yang dirahmati Allah, sombong itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Datang dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat saking bahayanya sombong ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sedikit saja dari sifat sombong. Maka kata seseorang yang bersama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasan. Ya Rasulullah, ada orang yang suka pakai baju bagus, suka pakai sandal yang bagus. Maksudnya, apakah yang demikian bisa menjadikan dia sombong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Artinya jemaah yang dirahmati Allah, pakaian yang bagus, peringai yang indah, kendati itu diantara wasilah
yang bisa mengantarkan orang kepada kesombongan. Akan tetapi itu bukan bentuk kesombongan. Tidak masalah seorang muslim pakaiannya bagus, tapi bukan untuk dibanggakan. Dipakai saja, bukan untuk menunjukkan kemana? Kepada saudara seiman, kepada manusia yang lainnya. Ini perlu antum garis bawahi. Karena terkadang di sebagian komunitas muslim, ketika datang pengajian, dia sudah siapkan tas branded khusus dibawa ketika pengajian, baju branded khusus dibawa ketika pengajian. Jadi ketika datang di majelis, bukan datang menundukkan kepala, menundukkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi dilirik Prada tasnya, oh Gucci, oh Insya Allah, berlomba-lomba menampakkan harta. Maka ini yang terlarang, bukan ini yang dimaksudkan di sini. Berbangga dengan apa? Dengan pakaian yang bagus. Bukan ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, boleh berpakaian yang bagus, baju bagus, peci bagus, wangian yang indah. Akan tetapi itu sebagai apa? Membantu diri untuk khusyuk dan tidak mengganggu saudara seiman ketika beribadah. Jelas kira-kira? Bukan untuk pamer, jemaah. Orang yang datang ke majelis atau datang ke masjid dengan pakaian yang bagus untuk pamer, Allah tahu hati Anda. Itu yang dimaksudkan hadis tadi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Orang tersebut tidak masuk surga selama di hatinya masih ada kesombongan. Jelas kira-kira? Ini juga bukan berarti datang ke masjid harus lusuh, ya, kotor. Kenapa demikian? Zuhud, Ustaz. Bukan zuhud, ya itu kotor, itu malas, ya bukan zuhud, ya kawan. Oke, ini perlu dipahami. Kendati berpakaian bagus di antara wasilah mengantarkan apa? Seseorang kepada kesombongan, tapi itu bukan lambang kesombongan, bukan. Karena kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah indah dan mencintai keindahan. Jelas kira-kira? Nah, akan tetapi ada orang yang pakaiannya jauh dari kebiasaan, lusuh. Jelas, tampaknya bukan orang yang memiliki kemampuan. Kendati demikian, hatinya sombong. Ada nggak jemaah seperti itu? Dia suka flexing, tapi di dalam rumah makan pun susah. Banyak hari ini seperti itu. Banyak hari ini seperti itu. Itu lebih parah dosanya, lebih besar dosanya daripada orang yang kaya flexing. Karena yang kaya flexing ada sebabnya untuk dia flexing, untuk dia sombong, sehingga dosanya besar, tapi tidak sebesar dengan orang yang miskin flexing. Karena sebab untuk dia flexing itu sebenarnya tidak ada, dia paksakan itu untuk flexing. Alhamdulillah minta. Makanya antum kalau baca media sosial, Alhamdulillah minta. Astagfirullahaladzim. Kalau ada iPhone keluaran terbaru, maka hotel-hotel itu biasanya penuh, katanya. Paham tuh? Itu rahasia umum. Antum bisa baca itu di media sosial. Hari ini muncul
iPhone versi terbaru 17 dan 17 Pro, ada Pro Max atau Anda nggak tahu ya. Anda nggak paham dunia perjajatan itu. Sebagian orang apa? Memaksakan. Miskin, fakir, tidak mampu dia. Hanya untuk apa? Flexing. Ada sekarang jasa apa? Sewa gadget. Ketika lebaran, rame-rame nyewa. Sehingga ketika kumpul keluarga, masing-masing, bukan masing-masing salaman dan saling mendoakan. Masing-masing apa? Angkat HP. Ya, gimana gaya yang lain? 2 jari ke atas, sebenarnya bukan untuk mengabadikan momen. Lebih kepada apa? Flexing, sombong. Maka dosanya lebih besar. Selain dia dosa besar, dikerjakan sama orang yang sebenarnya tidak mampu melakukannya, lebih besar dosanya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, dan tidak akan dilihat dengan pandangan yang cinta, dengan pandangan yang penuh kasih, tapi pandangan yang murka. Untuk mereka azab yang pedih. Ini dosa besar ini, kayaknya. Yang pertama, ushaimitun zanin. Ushaimitun zanin. Ushaimit itu orang yang sudah tua renta, sudah sepuh, tapi berzina. Kenapa disebut orang yang seperti ini mendapatkan dosa yang besar lebih pada pemuda yang berzina? Karena pemuda yang berzina ada pendorongnya, ada pemicunya untuk dia berzina. Dadanya masih panas, hasratnya masih berkobar. Dia lihat yang bening sedikit, langsung menyala kepalanya itu. Kalau ditaruh lampu nyala kali-kali. Kata orang seperti itu. Dan subhanallah, Anda ingat, semoga Allah berikan kebaikan buat kawan Anda ini. Kawan Anda ini ketika Anda kuliah, umur Anda waktu itu masih 20 tahun. Umur dia udah 30-an lebih tahun. 40 tahun umur dia. 20 tahun di atas Anda. Kawan Anda ini satu kelas. Anak gak tahu kenapa, setiap waktu kuliah itu sering sekali sakit kepala. Bukan karena belajar, bukan. Alhamdulillah. Sering sekali sakit kepala. Kata dia, akhi, obatnya cuma satu. Apa? Nikah. Antum nikah. Nikah, hilang sakit kepala antum, kata. Kenapa, kata anak? Kata dia, nggak tahu, mungkin karena urat itu sambung sampai kepala antum. Itu candaan dia saja. Setelah menikah, subhanallah, setelah 5 tahun setelah itu, anak menikah, umur 25. Sudah nggak sakit lagi kepala anak. Hilang sakit kepala. Hilang sakit kepala. Lebih energi, alhamdulillah. Lebih semangat. Hilang sakit kepala. Artinya, anak muda ini hasratnya berkobar. Lihat sandal akhwat aja. Ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan lihat aurat, lihat apa? Sandal. Dan sebagian akhwat, saking kurangnya ilmu dan agama, suka menjadi teman syaitan dalam menyesatkan laki-laki. Kendati udah ngaji coba. Posting di Instagram, kakinya yang sudah pakai kaos kaki sedang dijulurkan di pantai yang indah. Cukup foto pantainya, kenapa harus foto kaos kaki antum itu? Jelas? Dijulurkan kakinya, cekrek. Diposting di mana? Sosial media. Ada lagi yang foto, tapi membelakangi kamera, sembari angkat 2 jari begini. Yes. Dia pikir itu foto syar'i, tidak menggoda. La ilaha illallah.
Anak muda, apalagi dia yang sudah membatasi dirinya dari bergaul dengan wanita, menjaga kehormatannya, lihat kayak begituan, bukan 2000 watt lagi itu. Itu mungkin sudah berapa itu? Itu satu gardu PLN mungkin meledak tuh kepalanya. Nah, asalnya orang gak penasaran ketika ngelihat kaos kaki, Masya Allah, siapa yang punya akun ini? Di stalking. Fitnah. Maka orang yang sepuh berzina, dosanya lebih besar. Usyaimiyatun zani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa'ailun mustakbir. Orang yang gak punya apa-apa tapi sombong. Itu kan fenomena hari ini kan gitu. Muncul di TikTok ya, fleksi, sombong. Ingat, pakaian yang indah sudah Anda sebutkan tadi. Kendati bukan bentuk kesombongan, tapi sebagai sebab bisa mengantar orang kepada apa? Kesombongan. Ketika dia niatnya bukan untuk memakai yang indah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kepada fleksi, membanggakan hartanya. Itu kan yang terjadi di tengah kita. Dosanya besar, lebih besar daripada orang kaya yang fleksi. Bukan berarti orang kaya boleh fleksi, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, wa rajulun ja'alallahu bid'atahu la yashtari illa biyamini wa la yabi'u illa biyamini. Orang yang kalau butuh sesuatu, ketika dia beli, selalu dia bersumpah dengan nama Allah. Atau ketika dia jual, selalu bersumpah dengan nama Allah. Artinya, dia jadikan nama Allah sebagai apa? Komoditas jualannya. Komoditas yang dijadikan sebagai alat menawar. Contoh, dia beli sesuatu, harganya mungkin handphone 2 juta. Dia ingin menawar, kemudian dia katakan, tadi di toko itu harganya 1,5. Harganya 1,5. Demi Allah, harganya itu 1,5. Dia bersumpah dengan nama Allah hanya untuk apa? Mendapatkan barang yang dia inginkan. Dia jadikan nama Allah sebagai alat tawar-menawar. Atau ini sering terjadi. Atau yang sering terjadi, penjual di pasar, dan wajar Nabi SAW menyebutkan seburuk-buruk tempat di dunia itu apa? Pasar. Kenapa? Karena tidak jarang, dan itu banyak juga kita temukan di pasar, orang bisa bersumpah dengan nama Allah hanya untuk meyakinkan pelanggannya bahwasanya harganya segitu, untungnya sedikit. Ini saya dapat untung cuma 5.000 ini. Padahal 10 kali lipat mungkin dia untung. Dia hanya ingin jualannya segera dibayar. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah hanya untuk meloloskan jualan. Alhamdulillah nabdalik. Maka 3 golongan ini di antara orang-orang yang paling besar dosanya di atas dosa sombong. Maka sombong ini jemaah yang dirahmati Allah, penyakit yang sangat berbahaya sekali. Kemudian Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah ta'ala juga membawakan hadis yang lain, hadis terakhir dalam bab ini. Kata beliau dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man tawadu'a darajatan rafa'ahu Allahu darajatan. Barang siapa yang tawadu, merendah diri karena Allah, bukan karena untuk dipuji, merendah diri untuk Allah. Karena dia memiliki harta, dia merendah. Dia tidak mengatakan ini karena usahaku, tapi dia katakan ini alhamdulillah. Semua itu karena pemberian Allah dan karunia dari Allah. Kalau bukan karena Allah, saya nggak dapat apa-apa. Dia merendah karena Allah. Dia merendah satu derajat, Allah angkat derajatnya satu derajat di Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yaj'alahu fi 'ala 'illiyyin, sampai Allah jadikan dia di tempat tertinggi. Karena apa? Ketawaduannya. Dan seorang muslim harus tawadu. Karena ketika dia tidak tawadu, jatuhnya kepada apa? Sombong. Dan hanya orang bodoh yang sombong. Bagaimana dia bisa sombong? Sedangkan semua yang dia miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu kita belajar di Madinah, ada satu kawan datang kepada Syekh Ibrahim Rahili waktu selesai kajian Fidullah Ta'ala Masjid Nabawi. Kata dia, Syekh, tolong kasih saya tips bagaimana agar tidak sombong. Kata Syekh, akhi, bagaimana menurut antum? Ada orang tidak punya pakaian bagus, kemudian dia datang ke kawannya, dia pinjam pakaian bagus tersebut, kemudian dia kenakan, kemudian dia sombong di hadapan orang itu. Kira-kira apa menurut antum? Orang ini seperti apa? Kata teman itu, yang tidak tahu malu, Syekh. Betul ya? Tidak tahu malu lah. Sudah pakaiannya hasil pinjaman, sombongnya di depan orang yang punya barang lagi. Kan gitu. Maka kata Syekh, bagaimana dengan orang yang bisa sombong, sedangkan semua harta, semua nikmat yang dia miliki itu dari Allah. Dan Allah lihat dia. Allah lihat dia. Maka sudah sepantasnya setiap muslim itu apa? Tawadu, merendah. Pangkat yang tinggi dia miliki, kalau bukan karena Allah, tidak mungkin dia dapat itu. Harta, jabatan, tahta yang kata orang, kalau seandainya bukan karena pemberian Allah, tentu dia tidak akan miliki. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan dari hadis tadi, "Wa man takabbara 'ala Allahi darajatan." Barang siapa yang sombong kepada Allah satu derajat, wada'a Allahu biha darajah. Allah akan rendahkan wibawanya, rendahkan dirinya satu derajat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Hatta yaj'alahu fi asfali safilin, sampai Allah tempatkan dia di tempat yang paling rendah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan ada hadis yang lain disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakumul kibr." Hati-hati kalian dari kesombongan. Fa innal kibra yakunu fil rajuli wa inna alaihi aba'ah. Wa inna alaihi aba'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari kesombongan. Afwan. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari perbuatan sombong. Fa innal kibra yakunu fil rajuli wa inna alaihi aba. Sesungguhnya kesombongan ketika berada pada seorang muslim, sejatinya dia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, sangat miskin, sangat tidak berdaya sebenarnya. Nah, orang yang sombong
Orang yang hanya menunjukkan dirinya sebenarnya tidak mampu. Sehingga dia butuh apa? Validasi. Makanya orang yang benar-benar faham akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur dan tawadhu. Tapi orang yang nggak tahu diri dan selalu butuh apa? Validasi. Dan yang sekarang kita alami hari ini, terutama di Gen Z, generasi Z, segalanya butuh apa? Validasi. Miskin orang yang seperti itu, kendati hartanya banyak. Jelas kira-kira. Olahraga saja, olahraga yang sehatnya buat dia butuh apa? Validasi. Orang sekarang kayak begitu. Kalau enggak diperlihatkan rute dia lari pagi itu sudah berapa kilo, kayaknya nggak lengkap, kurang lengkap. Kalau nggak diperlihatkan foto dia di atas gunung, kayaknya kurang lengkap kalau dia dikatakan pendaki gunung yang sebenarnya. Allah Ustaz, Muslim nggak kayak begitu sama. Muslim dia cukup tahu nikmat Allah, dia syukuri, tawadhu. Nah, kemudian yang kedua jemaah yang dirahmati Allah, bukan yang kedua, yang berikutnya. Bab yang berikutnya yaitu babu dzikril ujub. Bab tentang ujub, Bab tentang kibur, sombong sudah selesai. Kesimpulannya bahwa sombong itu dosa besar. Ya, dosa besar ya. Jangan meremehkan orang, jemaah. Jangan meremehkan orang. Dosa besar. Dan jangan menolak kebenaran, kendati yang memberikan kebenaran kepada kita dengan cara yang tidak baik. Kendati orang yang datang kepada kita melempar kebenaran itu ke muka kita, dari sisi kita yang menerima kebenaran harus kita terima, karena kebenaran itu barang yang berharga yang kita miliki yang hilang. Ketika dia kembali, maka harusnya kita terima bagaimanapun cara dia kembali. Orang yang punya uang ratusan miliar hilang dari rekeningnya, tapi tiba-tiba ada yang lempar ke mukanya dengan koper isi 100 miliar. Kira-kira dia marah sama orang yang lempar itu, atau dia menangis tersungkur karena saking bahagianya? Dia akan lupakan semuanya. Karena saking apa? Saking nikmatnya dia rasa karena telah kembali harta yang hilang dari dia. Maka Muslim ketika diberikan wajangan seperti apapun bentuknya, caranya, hidayah itu datang kepada dia, hendaknya dia apa? Menerima. Itu dari sisi kita yang menerima hidayah. Tapi dari sisi orang yang memberikan hidayah, hendaknya dia memberikan hidayah tersebut dengan cara yang terbaik. Ini dari dua sisi yang berbeda ya. Jadi orang yang menerima hidayah, jangan pernah maksa orang yang berdakwah itu harus berdakwah dengan cara yang baik. Karena itu urusan dia dengan Allah. Kita tugasnya apa? Menerima. Tapi orang yang memberikan hidayah harusnya berdakwah dengan cara yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila rabbika ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah manusia kepada jalan Allah dengan apa? Wal mau'izatul hasanah. Dan wajangan-wajangan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau seandainya harus diskusi, diskusilah dengan cara yang terbaik. Jelas ini. Maka jauhi yang namanya sombong jemaah. Kemudian yang kedua, kibr. Kibr. Ujub. Yang kedua, ujub. Berapa menit lagi jemaah? Afwan, lihat dulu. 24 menit lagi. Tergantung antum. Kita lanjut atau kita tanya jawab. Kalau lanjut, Anda minta waktu antum
Eh, kita tanya jawab, kita lanjut mungkin ba'dal maghrib, nggak masalah. Ana minum-minum dulu supaya suara Ana bisa normal kembali. Tanya jawab aja, kita lanjutnya ba'dal maghrib. Tayyib, lanjut ujub, bab ujub ini, karena insya Allah kita akan lanjut bab ujub juga bab ujub saja insya Allah Ta'ala. Kita akan baca nanti setelah ba'da maghrib. Lanjut insya Allah, tidak apa-apa. Anda melihat masih bisa. Masya Allah. Ini nanti ada pembahasannya, ujub. Nanti Anda kasih hadisnya buat antum. Antum jangan kemana-mana Pak Ferry. Pak Heri, antum di sini aja. Ada hadis terkait yang disampaikan Pak Heri barusan. Barakallahu fikum. Afwan jemaah, Anda tidak bisa memberikan pelajaran lebih bagus yang mungkin sesuai ekspektasi antum. Suara Anda terbatas. Antum ada pertanyaan, fadhol, silakan. Ada waktu 20 menitan lagi. Silakan ikhwan. Ada pertanyaan yang kemarin? Antum coba baca ikhwan. Kalau kita lanjut pada maghrib, besok subuh kita libur aja. Antum sudah kasih tahu masjidnya? Sudah kasih tahu masjidnya pada subuh? Wallahi. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah mudahkan. Nah masalah, masya Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat ikhwan. Semoga ilmu ini bermanfaat buat anda dan buat antum semua. Fadhal ikhwan. Amin. Ada pertanyaan sebelah isi tentangnya, batasan apa yang seseorang disebut al-bid'ah? Barakallahu fikum. Subhanallah. Pertanyaannya berat sekali. Batasan mana seseorang disebut ahlul bid'ah? Jamaah yang dirahmati Allah, Anda tidak akan menjawab lebih spesifik apa yang ditanyakan. Akan tetapi hindari dari kita pelebelan, melebeli orang. Tidak ada manfaatnya. Itu bukan ibadah. Melebeli orang. Maksud Anda, antum yang melebeli orang. Kita, muslim secara umum, jangan suka melebeli orang ahlul bidah, ya, ahlul fasik, ahlu apa lagi itu. Taib. Karena apa? Karena pertanyaan ini tujuannya mungkin ke sana arahnya. Sekarang pertanyaannya, kalau antum melebeli orang di ahlul bidah, faedahnya apa? Supaya dijauhin? Ya ikhwan, bedakan para ulama yang melebeli dan kita yang melebeli. Para ulama melebeli karena mereka itu nasuh, pemberi nasihat. Maka kita sebagai orang yang memahami ungkapan ulama, yang kita lakukan apa? Pahami itu, kerjakan konsekuensinya. Jangan ikut-ikutan melebeli. Kalau saya ditanya, apa dasar antum untuk melebeli itu? Kita tak punya ilmu. Maka jangan ikut-ikutan melebeli. Karena bedakan, ada orang yang pembuat bid'ah dan ada orang yang ikut-ikutan melakukan bid'ah. Tentu semua perbuatan itu tertolak. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Hadis yang ini itu untuk yang membuat bid'ah, yang mengkreat bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
Barang siapa yang membuat bid'ah, yang mana barang siapa yang membuat perkara yang mana itu tidak ada tuntunannya dalam agama kami, maka itu akan tertolak. Di riwayat yang lain, riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan, ini untuk siapa? Yang ikut aja. Yang beramal, yang mana amalannya tidak sesuai dengan tuntunan agama kami, maka akan tertolak. Maka kalau kita tahu perbuatan tersebut bukan bagian dari tuntunan Rasulullah SAW, maka kita katakan apa? Bid'ah. Kalau itu berupa ibadah. Tapi kalau bukan ibadah, maka itu bukan bid'ah. Ustaz juga pakai mikrofon bid'ah. Ustaz juga pakai sejarah bid'ah. Naik pesawat bid'ah. Semua bid'ah. Iya. Ana bingung. Dengan informasi yang terbuka ini masih ada orang yang bahlul seperti itu. Masih ada orang yang mengatakan kalau semua bid'ah, mukamu juga bid'ah gitu. Yang menyebutkan bid'ah itu bukan kita. Nabi SAW menyebutkan bid'ah. Sampai lagi di tengah masyarakat kita, kalau dengar kata bid'ah itu kayak bom atom. Jangan mau dengar itu orang itu. Sedikit-dikit bid'ah. Nah. Yang ngomong bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Bukan kita. Dan yang lebih Allah musta'an, aneh lagi, ada lagi pendakwah yang ngomong kayak begitu. Bid'ah. Pertama bid'ah, ini bid'ah. Ini apa sebenarnya ini? Kalau mau menasihati kaum muslimin, jujurlah dalam menasihati. Jangan bodohin gitu. Yang dibahas oleh Nabi SAW dalam dua hadis tadi, bukan ini jemaah. Bukan perkara dunia, tapi perkara apa? Ibadah. Perkara yang disebut ibadah, yang mana ternyata itu tidak dijadikan ibadah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu beda. Simple. Sebagian orang mencoba memaksakan diri. Maulid Nabi misalnya. Kalian nggak suka maulid, kalian nggak senang, nggak cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullah. Ada apa lagi seperti itu? Siapa yang tidak cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka merasa mereka ketika melakukan maulid Nabi, mereka paling cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika ada orang yang berjenggot, mereka apa? Argumennya? Semakin panjang jenggotnya, semakin goblok. Ini kontras jemaah, bertolak belakang. Orang yang tidak melaksanakan maulid Nabi, mereka katakan apa? Tidak mencintai Nabi. Tapi ketika Nabi mencontohkan, bahkan perintahkan untuk memelihara jenggot, apa kata mereka? Semakin panjang jenggotnya, semakin goblok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud saya, setiap muslim hendaknya jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pendakwah hendaknya jujur, jangan bodohi kaum muslimin. Hanya karena apa? Amplop. Hanya karena fulus. Hanya karena dunia. Maka berkaitan dengan pertanyaan tadi, kita tidak melabeli kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin yang mengamalkan itu mereka nggak paham jemaah. Jangan tambah jauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suka menghukumi. Harusnya apa? Kita dekatin kaum muslimin, sampaikan dengan cara yang baik. Belum diterima sekali, kali kedua. Belum diterima kali ketiga, sampai mati kita dakwah. Jangan pernah terlibat di kusir. Antum kalau sudah kasih tahu, dia nggak mau dengar, tinggalin. Besok kasih tahu lagi. Kenapa? Sebagian ulama menyebutkan, kalau antum sudah kasih tahu, dia mengelak, kemudian antum maksa, jangan sampai paksaan antum itu bukan lagi membela agama Allah, akan tetapi membela argumen antum sendiri, supaya tidak ditolak. Maka bersabar. Ngomong sehari ini belum, besok belum,
besok lagi. Belum, besok lagi. Oh, seperti itu. Ini saudara kita, ikhwan. Innamal mu'minun ikhwah. Penjelasannya akan kita baca besok. Saudara kita. Jadi kalau seandainya kita sebutkan ahli bidah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, ente lihat tetangga ente kayak begitu, ahli bidah, jangan mau dekat sama dia. Kapan nanti mau dakwahin dia? Ustaz, bukankah menjauhi orang itu bagian dari dakwah? Betul. Nabi SAW pernah memboikot sebagian sahabat yang enggak ikut perang Tabuk. Itu kalau seandainya boikotnya bermanfaat. Lah antum di komplek cuma sendirian, pengen boikot orang satu komplek. Antum yang diboikot. Artinya boikotnya enggak berguna ya. Ketika sarana itu enggak berguna, bukan sarana itu enggak benar. Cara antum menerapkannya salah, bukan seperti itu caranya. Ganti cara yang lain yang lebih hikmah. Jelas. Itu kan yang terjadi di sebagian ikhwan-ikhwan gitu, yang ngaku paling nyunnah gitu kan, paling mengamalkan sunnah. Ketika orang lain menyelisihi mereka, apa yang mereka lakukan? Diboikot semua, ndak salam, ndak tegur, ndak. Lah, antum berapa orang di situ? Cuma 10. Sedangkan satu RW itu jumlahnya 1000 orang. Lah, berapa persen? Nggak usah. Islam ini asing. Antum membodohi diri sendiri. Kecuali antum sudah berdakwah lemah lembut ya, bersuah baik, masyarakat nggak suka, itu asik. Tapi antum tidak menjauhi masyarakat, antum tetap sabar dengan masyarakat, itu asik. Bukan antum eksklusifkan diri kemudian antum katakan wajar Ustaz. Kenapa? Agama datang dengan kondisi keterasingan. Kawur itu. Allah musta'an. Kemudian apa lagi pertanyaannya? Itu aja. Yang di itu WA itu aja pertanyaannya. Oh, ini 10 menit lagi azan maghrib. Jazakumullah khairan. Taib, apa hukum orang sombong di hadapan orang yang sombong sebagai bentuk apa ini? Balasan atas kesombongan. Ikhwan, antum coba datangkan hadisnya dulu. Boleh nggak sombong di atas, atau boleh nggak sombong di depan orang yang sombong? Allah Subhanahu Wa Taala katakan, al-kibriya uridai. Sombong itu penutup bagian atas. Rida itu penutup bagian atas, pakaian penutup bagian atas. Wal 'azamatu izari. Keagungan itu penutup bagian bawah. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Barang siapa yang mengambil salah satu dari keduanya ini dariku, saya akan jebloskan dia ke dalam api neraka jahanam. Sekarang pertanyaannya, antum ada hajat apa sombong di depan dia? Dakwah banyak wasilahnya, kenapa antum harus pilih yang itu? Sombong di hadapan orang yang sombong. Anda nggak tahu hadisnya, wallahu alam. Tapi yang Anda tahu jelas ini, sombong itu pakaian Allah. Yang kata Allah, siapa yang mengambil itu dariku, aku lempar dia ke dalam neraka. Masih banyak wasilah dakwah, pilih yang aneh. Ada ketika sahabat yang mulia Abu Dujana radhiyallahu ta'ala ketika perang Uhud, ketika dia mengambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mengatakan siapa yang mau mengambil pedangku, dia harus menunaikan hak. Ketika disampaikan haknya, yaitu memukul dengan pedang tersebut sampai pedang itu bengkok, hatta yanhani, sampai bengkok. Kemudian kata Abu Dujana, saya Rasulullah. Dia ambil pedang itu, dia keluarkan sapu tangan merah dari sakunya, kemudian dia ikat kepalanya dengan sapu tangan merah itu, kemudian dia berjalan dengan pedang Rasulullah SAW dengan kesombongan. Kata Nabi SAW, itu ada hadis ini, tidak boleh berjalan seperti itu kecuali dalam kondisi seperti ini. Kenapa?
untuk menggetarkan musuh. Dan benar, ketika perang berkecamuk, Abu Dujana dari depan langsung syok. Dia belah pasukan musuh dari depan sampai belakang, terbelah dua. Bukan cuma casing doang. Ketika perang berkecamuk lari dah, dia lari kejar sampai belakang dan belakang sampai depan, semua orang yang dia lewati mati. Pang pang pang. Tapi kalau sombong di depan orang yang sombong hanya untuk balasan, bukan untuk menasihati dia sebagai bentuk balasan. Allah Ta'ala anak kata macam ya, setahu ana sombong itu dosa besar. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.